Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, sebagaimana janji saya sebelumnya pada podcast sebelumnya bahwa saya akan coba bicara sedikit tentang pidato Ketua Umum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tentang ini, tentang 100 tahun Partai Komunis Cina, PKC. Orang menyebut juga PKT, Partai Komunis Tiongkok. Pidato ini baru dan viral sekali. Saya ikut banyak sekali di grup WA, mungkin lebih dari 100 ya. Dan itu hampir semuanya, memang saya tidak buka semua tentu saja, tapi saya menemukan beberapa grup WA yang saya ikuti, jebret ketemu. Aduh. Artinya video ini viral sekali, memang bukan cuma karena 2 menitnya atau apa, tapi berada konten dan substansinya. Seperti apa? Nah, ini dia ya. Mohon maaf, walaupun Anda juga saya kira dapat, tapi nggak apa-apa untuk melengkapi dalam konteks podcast kali ini. Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di bawah panji besar sosialisme berkepribadian ala Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama, memakmurkan, dan mensejahterakan rakyat Tiongkok di segala bidang. Partai Komunis Tiongkok membaktikan dirinya mengemban misi sejarah, memimpin rakyat Tiongkok, menciptakan kehidupan bahagia, dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tionghoa. Partai Komunis Tiongkok juga berhasil mengkonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok dari berbagai etnis, memperkuat persatuan besar putra-putri bangsa Tionghoa di dalam dan di luar negeri, dan mendorong solidaritas rakyat Tiongkok dengan rakyat berbagai negeri di seluruh dunia. Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-1 abad Partai Komunis Tiongkok. Saudara sekalian, buat saya dan saya kira buat Anda semua kebanyakan pada umumnya, ucapan seorang pimpinan partai kepada pimpinan partai yang lain, partai yang berulang tahun, itu sesuatu yang normal dan biasa saja, tidak masalah. Itu apa istilahnya, mau disebut hubungan diplomatik, sopan santun dan sebagainya, nggak masalah. Silakan dan nggak masalah, ya kan? Normal. Ketua partai A mengucapkan selamat ulang tahun pada partai B dan seterusnya atau sebaliknya dan sebagainya, normal sekali. Tapi dalam konteks ini saya belum pernah mendengar PDIP melalui ketua umumnya Megawati Soekarno Putri mengucapkan selamat ulang tahun kepada partai-partai atau kekuasaan negara lain. Jangan jauh-jauh lah, Australia misalnya, partai apa ya? Partai buruh yang berkuasa misalnya ya. Saya belum pernah mendengar Megawati mengucapkan selamat kepada partai buruh bla bla bla, atau kepada partai yang berkuasa di Malaysia selamat ulang tahun bla 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 bla. Belum pernah mendengar. Apalagi mengucapkan selamat kepada Erdogan di Turki. Aduh, itu seperti mohon maaf sekali, dalam bahasa bercanda, lu sama aja ngarepin hujan berkelir. Anda tahu berkelir itu bahasa Betawi banget. Berkelir berwarna. Anda bisa bayangkan kalau ada orang mengatakan lu ngarepin hujan berkelir, itu sesuatu yang
Ya tentu saja kalau Allah mengendaki bisa, apa aja bisa. Tapi sesuatu yang tanda kutip lah, nyaris mustahil. Dengan kemungkinan 99,99999% lah gitu. Sampai 0,000 kemungkinan suksesnya adanya ya. Itu belum pernah. Jadi mungkin saya keliru, tapi saya kira kita juga baik pendapat bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu, apalagi tahniyah, tahniyah ucapan selamat, ikut bergembira, ikut berbahagia, itu manifestasi dari kesesuaian ya, kesesuaian antara kita dengan sesuatu yang kita ucapi selamat, ya kan? Contoh paling gampang gini lah, ketika Jokowi ulang tahun beberapa waktu lalu bulan Juni, ya banyak orang mengucapkan selamat ulang tahun dan dengan segala macam motivasi lah. Ada yang sopan santun kenegaraan kalau itu dari negara sahabat, ada saya mau bilang ngejilat orang-orang bawahan yang mengejar atas kekuasaan gitu ya. Ada para penggemarnya. Nah, penggemar ini kan menunjukkan kesesuaian, kesetujuan. Saya rakyat Indonesia dan saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jokowi karena apa? Karena saya tidak sependapat dengan dia dalam banyak sekali hal. Saya tidak sepakat. Bahkan mohon maaf, saya dan dia cenderung berdiametral. Berdiri berhadapan-hadapan secara diametral dalam masalah kenegaraan, kebangsaan. Keren apa sih lihat kebangsaan, kenegaraan. Lu siapa kan gitu. Ya monggo seorang bilang lu siapa gitu, meletakkan diri seolah-olah begitu. Enggak, memang begitu. Saya tidak sepakat dengannya dalam banyak hal dan untuk itu saya tidak sesuai dengan dia dan untuk itu saya tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jokowi ketika dia ulang tahun. Dan siapapun tidak boleh mengatakan bahwa lu makar. Kenapa makar? Lu nggak ucapin selamat pada presiden. Nggak ada urusan sama makar. Gue cuma nggak setuju sama dia dan gue nggak mau ucapin selamat pada dia. Gitu aja kan, masa makar gitu kan. Nah, kembali ke soal ucapan selamat ulang tahun Megawati kepada PKC tadi. Saya mungkin keliru, sekali lagi saya keliru, tapi itu menunjukkan ada kesesuaian. Kesesuaian Megawati, kesesuaian PDIP dengan Partai Komunis Cina. Kesesuaian dalam arti cenderung, bahasa ini suka ada chemistry yang sama, gitu ya. Gue klik sama dia, gue baru kenal dia sebentar tapi gue udah akrab. Kenapa? Gue ada kesamaan chemistry, kan suka ada kalimat begitu. Itu ya, tadi contoh gamblangnya dalam perbandingan saya dan mungkin Anda juga belum mendengar dia pernah mengucapkan selamat kepada Australia, kepada negara tetangga kita, Thailand, Singapura, atau bahkan Malaysia gitu, apalagi Turki, Erdogan. Nggak pernah. Karena apa? Karena tidak ada merasa kesamaan chemistry. Yang satu. Yang kedua, bahwa ucapan-ucapan Megawati tadi dengan mengatakan ada persahabatan. Tunggu, sebelum persahabatan tadi ada bahwa PKT, Partai Komunis Tiongkok tadi di bawah pimpinan Yang Mulia Presiden Xi Jinping tadi telah berhasil mengkonsolidasikan keluarga besar Cina dan meliputi segala macam etnis tadi menjadi sebuah kemajuan bla bla bla. Nggak bisa disebut mengkonsolidasikan seluruh etnis di Cina yang ada. Bu Mega, saya ingatkan ya, dan siapapun kalian yang membuat pidato Megawati tadi, bahwa ada fakta sejarah bagaimana penguasa komunis Cina memperlakukan Muslim Uighur di sana dengan sangat tidak beradab, jauh dari batas-batas kemanusiaan, sangat-sangat biadab. Bahkan negara-negara, mohon maaf, negara kafir di barat pun mencatat temuan ada 2 juta sampai 3 juta Muslim Uighur yang dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi yang mereka sebut sebagai sentra pendidikan, tapi orang menyebutnya itu kamp-kamp konsentrasi. Tidak ada agama, tidak ada Al-Quran, tidak boleh sholat. Jangankan Al-Quran, ditemukan jika ada seorang tawanan di situ yang di kamp konsentrasi, ditemukan terbukti menyimpan selembar kertas Al-Quran yang sobek pun bisa mendapat sanksi yang sangat keras. Dan Anda tahu, catatan-catatan juga menunjukkan bagaimana bahwa keluarga-keluarga yang ditinggalkan para laki-laki yang dimasukkan dalam kamp konsentrasi itu dikirim para pengurus-pengurus PKT, Partai Komunis Tiongkok atau Cina, ke rumah-rumah keluarga Muslim tadi, dan mereka tinggal di situ selama sepekan, 2 pekan, 1 bulan bersama-sama di situ. Mereka tidur bersama di situ dan mereka bebas berbuat apa saja atas nama untuk cuci otak, untuk
menanamkan ideologi komunisme dan sebagainya. Dan Anda bisa bayangkan perempuan-perempuan Muslim Uighur di sana, istrinya, anak-anak perempuannya mendapat perlakuan yang sama sekali tidak beradab sebagai manusia yang bernurani. Dan itu tidak bisa dikatakan oleh Megawati bahwa PKT di bawah Xi Jinping itu mampu mengkonsolidasikan secara sangat baik seluruh etnis yang ada, suku bangsa dan etnis yang ada di Cina. Tidak bisa. Tidak bisa Megawati berkata begitu, itu salah besar. Yang ketiga, pada ucapan pidato yang pada sebetulnya normal-normal saja, tapi menjadi tidak normal karena tadi dia tidak pernah mengucapkan pidato yang sama dengan pada yang lainnya, kecuali kepada Cina ini. Mega tidak sensitif. Dia memuji-muji kebesaran Cina, memuji-muji kejayaan Cina dengan sebegitu luar biasa. Kita sejarah mencatat kemajuan Cina di berbagai bidang bla 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 bla. Pada saat yang sama negara kita di tengah ancaman krisis akibat pandemi, ketika banyak perusahaan yang bangkrut, tutup, gulung tikar, menyebabkan PHK, pengangguran di mana-mana, dan dia tidak sensitif. Karena apa? Karena di tengah suasana seperti itu, TKA Cina terus datang bergelombang setiap hari dalam jumlah yang tak terkira. Di Bandara Soekarno-Hatta, di bandara-bandara yang lainnya, mereka datang dan pada umumnya tengah malam buta, dini hari, jam 2 pagi dan sebagainya. Tentu penyusunan jadwal terbang dini hari tadi bukan tanpa sebab ya. Selain untuk mengurangi kepadatan terminal bandara, juga untuk mengurangi saksi. Wah, Cina lagi datang, wah TK Cina lagi datang, wah orang Cina lagi datang. Jumlahnya gila-gilaan, tidak berhenti. Justru di saat rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan, rakyat Indonesia butuh pekerjaan. Dan pekerjaan yang diambil itu adalah pekerjaan-pekerjaan kasar, sopir, tukang batu, tukang las, tukang bangunan, dan sebagainya. Itu tidak sensitif. Tidak sensitif. Ketidaksensitifan Mega lagi adalah bahwa dengan memuji-muji Cina setinggi langit itu, dia mengabaikan, nah ini penting nih, dia sering menyerukan ajaran Soekarno, ajaran Soekarno, ajaran Soekarno. Ajaran Soekarno yang tidak kalah penting dan sangat penting buat bangsa Indonesia inilah jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Ada yang mengatakan jangan melupakan sejarah. Monggo, mau meninggalkan sejarah boleh, melupakan sejarah boleh. Itu sejarah Indonesia diwarnai dengan pengkhianatan PKI, komunis 48, terutama tahun 65. Bagaimana Aidit dengan sangat mesra bolak-balik datang ke Peking sana untuk minta restu, konsultasi dan sebagainya, melakukan kudeta terhadap bangsa Indonesia. Dan itu Cina, saudara. RRC maksud saya, jangan diterjemahkan macam-macamnya. Kalau saya bersebut Cina dalam konteks ini bukan Cina warga WNI keturunan ya, bukan. Mereka saudara kita sesama bangsa ya. Kita saling menghormatilah segala macam dalam bersama dengan baik. Yang saya maksud Cina adalah RRC, Republik Rakyat Cina, TKA Cina dan sebagainya. Ini sejarah Mega, Anda usianya sudah 70 tahun lebih, baru hari ini maksud saya, bahkan adik kandung Anda Rahmawati meninggal pada usia 70. Anda berarti lebih dari 70, udah nenek-nenek banget. Nggak mungkin nggak tahu peristiwa sejarah itu, nggak mungkin, pasti tahu betul. Tapi itulah tadi, karena ada kesesuaian, ada klik, ada kesamaan chemistry, maka Megawati bisa memuji-muji Cina, mengucapkan selamat dan sebagainya seterusnya. Dan satu lagi, sebagai satu dari 271 juta jiwa rakyat Indonesia, saya sungguh-sungguh tidak sepakat dengan pernyataan Megawati dalam pidato tadi yang mengatakan semoga persahabatan antara 1,4 miliar rakyat RRC dengan 271 juta rakyat Indonesia akan terjalin secara abadi. No! Tidak! Kalau Megawati mengatakan semoga persahabatan 1,4 miliar rakyat Cina dengan PDIP, dengan pengurusnya, dengan jajarannya, dengan para pendukungnya, dengan konstituennya akan berlangsung secara abadi, monggo, silakan, nggak masalah. Nggak masalah, silakan. Megawati tidak berhak mengatasnamakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, karena dia hari itu, dia berpidato sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya harus mengingat-ingat lagi PDIP singkatannya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia bicara sebagai Ketua Umum PDIP. Bukan sebagai wakil rakyat Indonesia,
apalagi sebagai presiden kepala negara Indonesia. Tidak bisa dia mau mengatakan semoga 1,4 miliar rakyat Cina dan 271 juta rakyat Indonesia bersahabat dengan abadi. Nggak bisa, nggak boleh. PDIP mau mengklaim punya berapa juta anggota, monggo silakan. Cukup sampai pada pengurus, pimpinan, jajaran, pendukung apa segala macam PDIP, asal semua ditambahi embel-embel PDIP, monggo silakan. Penyumbang sponsor bohir PDIP boleh silakan, nggak apa-apa. Jangan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, Bu. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, ada rasa sensitif kita dengan RRC. Karena tadi minimal dua hal kita tidak lupa tahun 65 PKI memberontak atas restu dorongan inisiatif perintah dari PKC Cina, dari Peking, Mao Zedong. Ya, satu, mengkhianati Indonesia PKI atas dukungan perintah bantuan dari PKI Cina, Partai Komunis Cina. Yang kedua tadi, ini manusia dari Cina, TK-nya datang bergelombang ketika rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan. Ini dua hal sensitif. Please deh, sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, sebagai nenek-nenek, apalagi sebagai politikus kawakan yang sudah banyak menelan asam, memakan asam garam kehidupan politik di negeri ini, please deh, lebih sensitif deh. Lebih sensitif. Saya tidak ingin bicara yang lain-lain, tapi please ini aja dulu deh. Dan ini membuat, sekali lagi mohon maaf, ini mengkonfirmasi, mohon maaf lagi kepada Ibu Rahmawati Soekarno Putri dan keluarganya, keluarga besarnya. Kalau saya sedikit bawa dalam konteks ini karena menurut saya dalam posisi positif buat beliau dan keluarga besar. Ini yang mengkonfirmasi buat kita mengapa sampai akhir hayatnya Rahmawati dan Megawati tidak akur. Karena Rahmawati melihat apa yang dilakukan kakaknya sudah bertentangan dengan ajaran Soekarno. Yang lebih penting lagi, sudah menurut Rahmawati, Megawati adalah biang kerusuhan dengan segala macam tindak tanduknya. Aduh, ngeri sekali. Ya, buat Megawati Soekarno Putri, please ya, jangan suka mengklaim sebagai mewakili rakyat Indonesia. Jangan deh, jangan. Ini sensitif sekali. Dengan komunis, dengan Cina, PKC maksud saya, itu sensitif sekali kita bangsa Indonesia. Saya kira itu saja, terima kasih banyak. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.